bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat
Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Kita semua tahu cerita dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 45 ini, yaitu tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saya tidak akan membacakan semua perikopnya pada pagi hari ini, tapi saya akan mengambil dua teks yang tertulis di dalam ayat 21 dan ayat 32. Dalam ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Sedangkan pada ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ada dua pribadi yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu Maria dan Marta. Sikap hati dari Marta, kalau saya boleh melihatnya pada pagi hari ini, yang saya pelajari adalah sama-sama mempertanyakan atau menyesalkan karena Tuhan tidak hadir pada saat Lazarus sakit. Sehingga seharusnya kalau Tuhan datang, maka Lazarus tidak harusnya mati. Tetapi sikap hati yang saya lihat di sini, Marta lebih kepada mempersalahkan keadaannya, mempertanyakan Tuhan, kenapa sih kamu gak datang? Tapi kalau Maria, saya melihat kondisi hatinya, dia belajar bahwa apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Tuhan. Dia datang dengan hati yang hancur, sedih karena saudaranya meninggal, tetapi
Dia mempercayai bahwa kuasa Allah melebihi segalanya. Kuasa Allah ada di atas segalanya. Dia yang mempunyai kuasa atas nyawa seseorang, atas apapun yang terjadi atas setiap orang. Hatinya datang dan dia datang bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang lain. Ada banyak hal yang kita boleh pelajari. Ada dua sikap yang berbeda dari Marta dan Maria. Ketika Tuhan bertemu dengan Marta, tidak terjadi mujizat. Tapi ketika dia bertemu dengan Maria, Yesus justru menangis dan malah membangkitkan Lazarus dari kematian. Sikap hati seorang Maria ini adalah satu, dia seorang penyembah. Dia suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia tahu Allah baik. Dia tahu Allah luar biasa. Dia tahu Allah adalah pemilik segala kuasa. Dia tahu Allah memiliki kuasa atas setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi dia datang dengan hati yang hancur hanya berkata, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, dia mestinya tidak mati. Tapi dia percaya Allah punya rencana yang luar biasa di balik itu semua. Dia memiliki hati yang menyembah, tidak mempertanyakan apapun, hanya meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dan suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi seperti apa yang ditulis dalam Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sikap hati seperti ini, walaupun apapun kondisi yang kita alami, kita terus mempercaya pada perkataan Tuhan, terus memperdengarkan perkataan Tuhan itu, terus memperkatakannya dalam kehidupan kita, bahwa Allah kita itu Allah yang baik, Allah kita itu Allah yang tahu segala rencana yang indah atas hidup kita. Apapun mungkin yang kita alami rasanya kayak sebel, rasanya seperti kita mau marah atas kondisi yang ada, tapi kita percaya Allah tahu yang baik dalam kehidupan kita. Kemudian dia tidak pernah menyalahkan Tuhan sekalipun dia mengalami hal yang buruk. Dia percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Kalau Tuhan mau, dia pasti bisa membuat semua menjadi baik. Dan jika tidak, berarti ada hal-hal yang lebih baik melebihi yang dia pikirkan. Dia tahu semuanya itu baik. Dia tahu bahwa Allah punya rencana yang indah seperti yang saya katakan tadi. Tidak mempertanyakan, tidak mempermasalahkan, tidak menyalahkan Tuhan, itu yang paling penting. Dan yang kedua, Maria percaya penuh kepada firman Tuhan. Tuhan itu dalam kondisi seperti sekarang, dia lebih melihat orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan daripada percaya akan hoax-hoax, akan berita-berita yang sering hampir tiap hari kita terima. Tapi Tuhan mau merubah kita menjadi orang yang lebih percaya kepada firman Tuhan. Lebih lagi, bukan lebih percaya ya, tapi justru percaya penuh kepada firman Tuhan, bukan atas berita-berita atau apapun yang kita lihat di sekeliling kita. Ini mengganggu kita, karena ini membuat kita jadi sering mempertanyakan, kok kayaknya Tuhan diam aja ya, Tuhan tidak melakukan apa-apa, padahal Tuhan melakukan sesuatu. Tapi karena kita tidak melihatnya, kita lebih melihat kepada dunia, kita nggak melihat Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup ini. Kita tidak melihat Tuhan melakukan sesuatu atas kondisi yang terjadi sekarang ini. Sehingga biarlah kita semua mencari atau menjadi orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Hati yang punya kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan. Saya belajar dari satu perkataan hamba Tuhan pada satu ibadah Zoom yang lalu, dan itu justru mengingatkan saya kembali. Dia mengatakan hari-hari kita akan menjadi lebih baik. Kita percaya hari-hari, semua orang berkata hari-hari kita pasti akan menjadi lebih baik. Tapi konteksnya adalah bukan harinya yang jadi baik, tapi kitanya yang jadi baik. Karena kita udah belajar dari 2020, kita udah belajar mengalami kondisi ini dari 2020. Hari lepas hari kita belajar dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita belajar untuk jadi lebih perhatian kepada orang lain. Ada orang lain yang sakit, kita share. Ada orang lain yang membutuhkan oksigen, kita cari oksigen. Kondisi COVID ini merubah kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kondisi COVID ini menjadikan kita orang yang saling care satu sama lain, saling memperhatikan, bahkan bertanya, pagi hari ini kamu kondisinya sudah semakin baik? Ini nggak pernah terjadi. Kita selama ini hidup menjadi orang-orang yang egois. Tapi biarlah ini merubah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, bukan harinya yang menjadi baik, tapi kitanya yang menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang luar biasa, yang senantiasa memuliakan Tuhan dan tidak pernah mempertanyakan apakah Tuhan mendengar doa kita atau tidak. Dia pasti mendengar dan dia pasti menjawab. Amin. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu sekalian dan biarlah kita menjadi orang-orang yang luar biasa ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa.
Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami boleh dengar pada pagi hari ini menguatkan kami dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang luar biasa. Bapa, kami berdoa untuk semua jemaat yang menyaksikan saat teduh pagi hari ini, mungkin yang mengalami sakit atau mengalami pergumulan apapun. Tuhan, beri kekuatan pada mereka. Jadikan mereka pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Engkau tutup bungkus bangsa dan negara kami, tutup bungkus dari intimidasi atau apapun. Biarlah negara kami ini menjadi negara yang kuat, negara yang solid, negara yang terus bertahan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.